Menjadi versi terbaik dari diri sendiri bukanlah tujuan yang bisa dicapai dalam semalam, melainkan perjalanan panjang yang penuh liku, refleksi, dan kebangkitan batin. Dalam dunia yang sibuk mengejar pencapaian luar, seringkali kita lupa bahwa pertumbuhan sejati terjadi di dalam, di ruang sunyi tempat kita menghadapi bayangan, menyembuhkan luka, dan merayakan cahaya kecil yang tumbuh perlahan. Video ini bukan sekadar daftar tanda-tanda, melainkan undangan untuk menyadari bahwa setiap langkah kecil menuju kesadaran, keberanian, dan cinta diri adalah bukti bahwa kamu sedang menjadi versi terbaikmu. Mari kita telusuri satu persatu, seperti membalik halaman sebuah kisah yang penuh makna. Hidup tidak pernah menawarkan rute yang mulus dan pasti. Ia datang seperti roller coaster yang tak bisa ditebak. Ada tanjakan curam yang membuat napas tercekat, ada turunan cepat yang membuat jantung berdebar, dan tikungan tajam yang mengguncang keseimbangan kita. Tapi justru disitulah maknanya tersembunyi. Setiap lekukan, guncangan, dan jeda yang tampak tak berguna itu ternyata membentuk siapa kita hari ini. Lebih kuat, lebih bijak, lebih hidup. Di tengah perjalanan itu, kita mulai bertanya, apakah aku hanya mengikuti arus atau benar-benar berkembang? Pertanyaan ini bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda bahwa kesadaran dalam diri mulai terbangun. Kita tak lagi hanya berjalan karena semua orang berjalan, tapi mulai memilih jalan berdasarkan suara hati. Momen ketika kita berhenti sejenak untuk bertanya dan melihat ke dalam, itulah saat kita mulai menulis kisah kita sendiri, bukan salinan dari cerita orang lain. Kesadaran bahwa setiap pengalaman, seaneh atau sesakit apapun, punya tempat dalam mozaik diri kita, mengubah cara kita memandang hidup. Kita tidak lagi mendambakan jalan lurus, karena kita tahu bahwa justru ketidakteraturan itulah yang memperkaya jiwa. Bahkan luka dan kegagalan pun punya peran, karena tanpanya kita tak akan mengenal rasa bangkit. Ketika kamu mulai menerima bahwa perjalanan ini memang tidak selalu masuk akal, namun selalu membentuk makna, itu tandanya kamu sedang tumbuh. Bukan untuk menjadi sempurna, tapi untuk menjadi lebih otentik. Karena pada akhirnya, menjadi versi terbaik bukan tentang menghindari kesalahan, tapi tentang berjalan terus dengan mata yang terbuka dan hati yang jujur terhadap setiap pelajaran yang datang. Ada masa ketika pujian menjadi bahan bakar, dan kritik terasa seperti cambuk yang menyayat harga diri. Kita membangun citra, menyesuaikan suara, bahkan menyembunyikan bagian dari diri sendiri, semata-mata demi diterima, dipuji, dan dianggap cukup baik oleh orang lain. Tapi semakin jauh kita berjalan, semakin kita sadar, hidup dengan terus-menerus mengandalkan validasi eksternal hanyalah jalan menuju kelelahan batin. Ketika kamu berhenti mengejar pengakuan dan mulai berdiri tegak dengan keyakinan dari dalam, itu bukan sikap acuh. Itu adalah tanda bahwa kamu mulai mengenal siapa dirimu sebenarnya dan kamu menyukainya. Kamu membuat keputusan bukan lagi karena takut dihakimi, tapi karena kamu tahu itu selaras dengan nilai dan kebenaran pribadimu. Ada ketenangan yang lahir saat kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada siapapun untuk merasa berarti. Ini adalah kemandirian emosional yang tidak selalu terlihat dari luar, tapi sangat terasa di dalam. Kamu tidak lagi terlalu terpukul ketika orang tidak setuju, dan kamu tidak lagi terbang terlalu tinggi saat dipuji. Kamu berjalan di tengah, di antara gelombang opini, dengan kesadaran bahwa harga dirimu tidak pernah tergantung pada tepuk tangan. Dan yang paling indah, kamu mulai memberi validasi kepada dirimu sendiri. Kamu belajar mengatakan, aku bangga padamu kepada bayanganmu di cermin. Kamu menjadi sahabat bagi dirimu, bukan pengkritik yang terus mencari kekurangan. Dalam ruang sunyi itulah, kamu menemukan kekuatan yang tidak bisa diberikan siapapun. Rasa percaya yang tumbuh dari dalam, tanpa syarat, tanpa topeng. Dulu, mungkin kamu mengira perawatan diri hanya soal memanjakan diri, liburan, belanja, spa, atau sekadar pelarian dari stres. Tapi kini kamu memahami sesuatu yang jauh lebih dalam. Merawat diri bukan tentang melarikan diri dari hidup, melainkan tentang hadir sepenuhnya dalam hidupmu sendiri.
Ini bukan kemewahan, tapi kebutuhan. Bukan sekadar rutinitas, tapi bentuk penghormatan terhadap keberadaanmu yang utuh, tubuh, pikiran, dan jiwa. Saat kamu memilih tidur yang cukup, bukan begadang demi membuktikan diri. Saat kamu memilih makanan yang menutrisi tubuhmu, bukan sekadar mengisi perut. Saat kamu menyediakan waktu untuk merenung, bermeditasi, atau sekadar menarik napas panjang, disitulah cinta kepada diri sendiri mulai terasa nyata. Kamu tidak lagi menunggu sampai kelelahan datang untuk berhenti, tapi belajar mendengar sinyal halus tubuhmu yang berkata, "Aku butuh istirahat." Lebih dari itu, kamu mulai memahami bahwa perawatan diri adalah bentuk tanggung jawab spiritual. Karena bagaimana bisa kamu mencintai dunia jika kamu sendiri merasa hampa? Bagaimana bisa kamu hadir penuh bagi orang lain jika kamu sendiri jarang hadir bagi dirimu sendiri? Merawat diri adalah pesan yang kamu kirim ke alam semesta, sebuah pernyataan lembut namun tegas. Aku layak untuk dirawat. Aku penting. Aku berharga. Dan mungkin untuk pertama kalinya, kamu benar-benar merasakannya. Bukan sebagai konsep, tapi sebagai kenyataan yang kamu jalani. Kamu tidak lagi merasa bersalah karena memilih diri sendiri, karena kamu tahu, itu bukan egois, itu penyembuhan, itu pertumbuhan. Dalam keheningan pagi yang disambut secangkir teh hangat, atau dalam momen ketika angin menyentuh wajahmu dengan lembut, kamu mulai merasakan sesuatu yang dulu sering terlewat, keajaiban dari hal-hal kecil. Dulu mungkin kamu menunggu pencapaian besar untuk merasa bahagia, tapi kini kamu tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak menunggu hari istimewa, ia hadir setiap kali kamu bersedia melihatnya. Rasa syukur menggeser cara pandangmu terhadap hidup. Bukan karena semua hal berjalan sempurna, tapi karena kamu memilih untuk tidak terus-menerus melihat kekurangan. Kamu mulai melihat pelangi bahkan setelah hujan yang panjang. Kamu menghargai senyuman orang asing, suara burung di pagi hari, bahkan pelukan hangat dari seseorang yang kamu cintai. Hal-hal itu dulu tampak biasa. Sekarang, mereka menjadi pengingat bahwa hidup tidak pernah benar-benar kosong. Rasa syukur membuat hatimu melunak. Ia mengajarkan bahwa hidup bukan tentang menunggu sesuatu yang lebih besar datang, melainkan tentang hadir sepenuh hati dengan apa yang sudah ada. Kamu berhenti membandingkan karena kamu tahu setiap perjalanan itu unik. Kamu berhenti mengeluh karena kamu sadar bahwa bahkan dalam kekurangan selalu ada sesuatu untuk dihargai. Dan yang paling menggetarkan, rasa syukur membuatmu merasa cukup. Tidak berarti kamu berhenti bermimpi, tapi kamu tidak lagi hidup dalam kekurangan imajiner. Kamu tidak lagi dikejar bayangan nanti, karena kamu sudah mulai jatuh cinta dengan sekarang. Dan disitulah letak kekuatannya, ketika kamu bisa tersenyum, bahkan tanpa alasan yang besar. Ketika kamu merasa damai, bukan karena semua beres, tapi karena hatimu terbuka untuk merasakan keajaiban dari hal-hal yang sederhana. Dulu, mungkin kamu sering berkata, iya, padahal hatimu ingin menolak. Kamu merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain, bahkan saat itu menyakiti dirimu sendiri. Tapi kini, kamu mulai memahami sesuatu yang sangat penting namun sering diabaikan, bahwa mencintai diri sendiri juga berarti berani menetapkan batas. Menjaga batas bukanlah tentang membangun tembok tinggi agar tak ada yang masuk. Bukan pula tentang menarik diri dari dunia. Sebaliknya, batas adalah jembatan yang sehat antara siapa kamu dan siapa orang lain. Ketika kamu tahu kapan harus berkata cukup, kamu sedang melindungi energi, waktu, dan ruang jiwamu. Kamu tidak lagi merasa bersalah untuk istirahat, untuk berkata tidak, atau untuk menjauh dari dinamika yang merusak ketenanganmu. Kematangan emosional tumbuh dari sini, dari keberanian untuk tidak selalu menyenangkan semua orang. Kamu mulai menyadari bahwa hubungan yang sehat tidak menuntut pengorbanan yang membakar diri. Sebaliknya, ia tumbuh dalam tanah yang subur bernama respect. Ketika kamu menghormati batasanmu sendiri, kamu juga secara alami belajar menghormati batasan orang lain. Kamu tidak memaksa, tidak menuntut, dan tidak melampaui ruang yang bukan milikmu. Dan yang paling menyentuh, kamu merasa damai. Bukan karena semua orang memahamimu, tapi karena kamu akhirnya memahamimu sendiri.
kamu tidak lagi menyimpan dendam karena merasa dimanfaatkan, karena kamu tahu kini kamu telah menetapkan pagar yang jelas. Kamu tidak lagi tenggelam dalam drama emosional, karena kamu tahu cara menjaga hatimu tetap utuh. Memahami batas adalah bentuk cinta tertinggi, bukan hanya kepada diri sendiri, tapi juga kepada dunia. Karena ketika kita saling menghormati ruang satu sama lain, kita memberi ruang bagi kehadiran, pertumbuhan, dan keaslian. Pernahkah kamu merasa terjebak oleh impian yang kamu ciptakan sendiri? Dulu, kamu mungkin menggenggam tujuan begitu erat, seolah hidup harus berjalan sesuai rencana. Tapi kini, kamu mulai memahami bahwa kedewasaan bukan hanya tentang memiliki arah, tapi juga tentang bersedia menyesuaikannya. Kamu mulai merasakan kebijaksanaan dalam fleksibilitas. Tujuan bukan lagi peta mati yang membatasi gerakmu. Ia menjadi kompas yang menunjuk arah, namun membiarkanmu memilih jalur yang paling selaras dengan pertumbuhanmu. Kamu mungkin memulai dengan satu visi, lalu menemukan bahwa ada jalan yang lebih jujur, lebih bermakna, atau lebih sesuai dengan versi terbaru dirimu. Dan kamu tidak lagi takut untuk berbelok. Perubahan tidak kamu lihat sebagai kegagalan. Sebaliknya, kamu mulai memahaminya sebagai tanda bahwa kamu hidup, bahwa kamu sedang mendengarkan bisikan dari dalam, bukan sekadar mengikuti jejak lama yang tidak lagi mencerminkan siapa kamu hari ini. Kamu mulai bertanya, apakah ini masih selaras denganku? Dan jika jawabannya tidak, kamu berani mengubah haluan tanpa merasa kehilangan. Inilah keindahan dari arah yang sadar. Kamu punya tujuan, tapi tidak diperbudak olehnya. Kamu memiliki visi, tapi tidak buta terhadap panggilan baru yang muncul di tengah perjalanan. Kamu mulai percaya bahwa terkadang yang paling penting bukan sampai ke tujuan, tapi siapa kamu saat sampai di sana, dan bagaimana kamu berkembang selama prosesnya. Fleksibilitas ini bukan tanda keraguan, melainkan bukti kebijaksanaan. Karena kamu tahu bahwa hidup bukan garis lurus, dan pertumbuhan sejati terjadi di tikungan yang tak terduga. Kamu tidak hanya sedang mengejar mimpi, kamu sedang membentuknya sambil berjalan, dengan kesadaran, kejujuran, dan hati yang terbuka. Dulu, perubahan terasa seperti gempa, mengguncang fondasi, menakutkan, dan penuh ketidakpastian. Tapi kini, kamu mulai melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Perubahan bukan lagi musuh yang harus dihindari, melainkan gerbang yang membawamu menuju versi diri yang lebih dalam, lebih sejati. Ada kebebasan yang lahir ketika kamu berhenti melawan arus alami kehidupan. Kamu tidak lagi berpegangan erat pada hal-hal yang sudah lewat, hanya karena takut akan yang belum dikenal. Sebaliknya, kamu mulai berkata dalam hati, apa yang datang akan mengajariku, dan apa yang pergi telah selesai mengajariku. Dan dengan itu, kamu membuka pintu bagi pertumbuhan yang sesungguhnya. Perubahan tidak lagi kamu lihat sebagai kerugian, tetapi sebagai undangan. Setiap kali hidup mengubah rutenya, kamu tidak panik, melainkan penasaran. Kamu mulai bertanya, apa yang ingin diajarkan kehidupan kali ini? Dan dari sanalah muncul keberanian baru, keberanian untuk beradaptasi tanpa kehilangan jati diri. Kamu sadar bahwa stagnasi adalah bentuk kematian yang perlahan, maka kamu memilih hidup dengan segala dinamikanya, tantangannya, dan misterinya. Kamu tidak lagi menunggu dunia menjadi pasti untuk merasa aman. Kamu membangun rasa aman dari dalam, dari kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, kamu mampu bertumbuh melaluinya. Dan yang paling menggetarkan, kamu mulai menikmati ketidaktahuan. Kamu tidak selalu tahu apa yang akan terjadi, tapi kamu tahu siapa dirimu saat menjalaninya. Ini bukan sekadar keberanian, ini adalah bentuk tertinggi dari penerimaan. Karena hanya ketika kamu benar-benar menerima perubahan, kamu mulai menari dengannya. Bukan dalam ketakutan, tapi dalam kepercayaan. Perubahan tidak lagi membuatmu kehilangan arah. Justru di sanalah kamu mulai menemukan dirimu yang sebenarnya. Dulu kamu mungkin merasa harus selalu kuat, selalu bisa sendiri, selalu tahu jawabannya.
Seolah meminta bantuan adalah tanda kelemahan, seolah kamu harus membuktikan sesuatu kepada dunia atau kepada dirimu sendiri. Tapi kini, kamu mulai melihat kebenaran yang lebih dalam, bahwa keberanian sejati bukan tentang mampu menanggung segalanya sendiri, tapi tentang mengakui bahwa kamu manusia dan manusia saling membutuhkan. Meminta bantuan bukan lagi kamu anggap sebagai kekurangan, tapi sebagai kekuatan spiritual. Sebuah pengakuan bahwa kita saling terhubung, bahwa ada keindahan dalam kerentanan, dan bahwa tangan yang terulur bisa menjadi jembatan antara luka dan pemulihan, antara kebingungan dan kejernihan. Kamu mulai membuka ruang dalam hatimu untuk bimbingan, untuk kerjasama, untuk dukungan. Kamu tidak lagi membiarkan ego membungkam mulutmu ketika kamu butuh pertolongan. Dan setiap kali kamu berkata, "Bisakah kamu membantuku?" kamu sedang membebaskan dirimu dari beban yang terlalu lama kamu pikul sendiri. Lebih dari itu, kamu juga mulai melihat bahwa memberi dan menerima adalah dua sisi dari cinta yang sama. Ketika kamu memberi bantuan, kamu merasa terhubung. Dan kini, saat kamu belajar menerima bantuan, kamu juga memberi orang lain kesempatan untuk menunjukkan kasih mereka. Dalam saling membantu, tercipta keintiman yang jujur, tanpa topeng, tanpa pertahanan, hanya kebaikan yang saling menyentuh. Dan yang paling menyentuh, kamu merasa tidak sendiri. Kamu mulai memahami bahwa dunia ini penuh dengan jiwa-jiwa yang mau menolong, asalkan kamu berani membuka mulut dan hati. Dan setiap kali kamu meminta, kamu juga sedang belajar, bukan hanya tentang solusi, tapi tentang keberanian, kepercayaan, dan kebersamaan. Dalam meminta bantuan, kamu tidak melemah. Justru disitulah kamu tumbuh, lebih bijaksana, lebih rendah hati, dan lebih terhubung dengan keindahan manusia lainnya. Ada masa ketika kamu merasa harus menjadi seseorang agar pantas dicintai. Kamu menyesuaikan diri, menutupi kekurangan, berusaha tampil sempurna di mata dunia. Tapi sekarang, sesuatu di dalam dirimu mulai berubah. Alih-alih menuntut dirimu untuk selalu lebih, kamu mulai mengulurkan tangan kepada diri sendiri dengan pengertian yang lembut, kamu sudah cukup. Menerima diri bukan berarti berhenti berkembang, justru sebaliknya. Ketika kamu tidak lagi sibuk memerangi siapa dirimu, kamu punya ruang untuk tumbuh dari tempat yang jujur. Tanpa tekanan untuk berubah agar diterima, kamu mulai bertumbuh karena kamu peduli, karena kamu mencintai, bukan karena kamu merasa kurang. Kini kamu bisa melihat bayanganmu, kesalahan, luka, dan bagian yang dulu kamu sembunyikan, tanpa menghakimi. Kamu tidak lagi berusaha menghapus masa lalu, melainkan menjadikannya bagian dari kisahmu. Dan dalam pelukan penerimaan itu, kamu mulai menemukan keutuhan, bukan karena semuanya sempurna, tapi karena semuanya nyata. Kamu mulai berbicara kepada dirimu dengan suara yang lebih ramah. Kamu tidak lagi membiarkan kritik batin merusak harimu. Sebaliknya, kamu berkata, "Aku mungkin belum sampai, tapi aku tetap berharga." Kalimat itu bukan sekadar afirmasi, itu adalah pelindung halus yang kamu berikan kepada dirimu sendiri, sebuah rumah di dalam batinmu sendiri. Cinta diri sejati tidak muncul dari pencapaian. Ia lahir dari keberanian untuk melihat dirimu dengan mata yang jernih dan tetap memilih untuk mencintai. Di titik ini, kamu tidak lagi menunggu seseorang datang dan berkata bahwa kamu layak. Karena kamu sudah mengatakannya sendiri, dalam diam, setiap hari. Dan ketika kamu bisa mencintai dirimu apa adanya, dunia pun mulai mencerminkan cinta itu kembali dalam bentuk hubungan yang lebih sehat, ketenangan yang lebih dalam, dan kebebasan untuk hidup dengan penuh kejujuran. Ada sesuatu yang indah ketika kamu berhenti melihat pembelajaran sebagai tugas dan mulai menjadikannya gaya hidup. Dulu mungkin kamu merasa belajar itu hanya milik sekolah atau pekerjaan, tapi kini kamu menyadari hidup itu sendiri adalah guru yang tak pernah berhenti mengajar, dan setiap hari adalah kelas yang baru. Rasa ingin tahumu menjadi bahan bakar, bukan karena kamu ingin menjadi yang paling pintar, tetapi karena kamu tahu bahwa setiap pengetahuan baru membuka jendela baru ke dalam dirimu dan dunia.
Kamu membaca bukan hanya untuk tahu, tapi untuk mengerti. Kamu mendengarkan bukan hanya untuk menjawab, tapi untuk memahami. Dan dari setiap interaksi sederhana, kamu memetik pelajaran yang kadang tak bisa diajarkan di ruang kelas manapun. Semangat belajar ini tidak membuatmu merasa kecil. Justru sebaliknya, ia membuatmu rendah hati. Kamu menyadari bahwa tidak mengetahui sesuatu bukanlah kelemahan, tapi peluang. Kamu tidak malu berkata, "Aku belum tahu," karena kamu tahu bahwa kalimat itu selalu bisa diikuti dengan, "Tapi aku ingin belajar." Dan yang paling menyentuh, pembelajaran ini tidak hanya terjadi di kepala, tapi juga di hati. Kamu belajar tentang sabar saat menunggu, tentang ikhlas saat kehilangan, tentang keberanian saat mencoba lagi. Kamu mulai melihat bahwa pelajaran terbesar seringkali datang dari rasa sakit, dan kebijaksanaan seringkali lahir dari hal-hal yang sederhana. Kamu tidak lagi berjalan dengan ego yang mengira sudah paham segalanya. Kamu berjalan dengan jiwa yang terbuka, yang berkata, "Tunjukkan aku sesuatu yang belum aku lihat, bimbing aku untuk menjadi lebih dari kemarin." Ini bukan sekadar proses menjadi lebih baik, ini adalah komitmen untuk terus menjadi manusia yang hidup dengan rasa penasaran, dengan kerendahan hati, dan dengan cinta terhadap pertumbuhan yang tak pernah selesai. Karena ketika kamu memilih untuk terus belajar, kamu tidak hanya memperluas pengetahuanmu, kamu juga memperluas hatimu, jiwamu, dan kemungkinan hidup yang bisa kamu ciptakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk dukung channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya.